merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki kesuburan tanah, di mana keadaan tersebut sangat mendukung adanya sektor pertanian seperti yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Di desa ini terdapat kurang lebih 88 kelompok tani. Salah satu kelompok tersebut diketuai oleh Pak Rahman yang bernama Kelompok Tani Sumber Rezeki. Baik, nama saya Rahman Hakim. Saya selaku petani dan ketua kelompok tani Sumber Rezeki Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Awal terbentuknya adalah karena kita tuh beda satu misi, jadi satu kesamaan, satu misi untuk kemajuan bersama. Ya, mayoritas itu desa sini, tapi banyak juga yang dari luar desa. Karena kita itu tidak memandang mereka dari mana, tapi kita satu hamparan, namanya gitu. Nah, di sini itu kalau mayoritas itu kita itu petani biasa, yaitu kalau musim padi kita tanam padi, kalau musim walau hijau kita tanam kedelai ataupun jagung. Ada pula yang tanam jeruk, ada kayak melon, semangka juga tergantung cuaca, minat dari teman-teman petani itu. Kita satu misi kan, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi kita memanfaatkan ada di sini ada BBL, ada YouTube atau yang lain. Kita memanfaatkan itu. Iya, betul. Soalnya kita kan yang kita butuhkan adalah pendampingan kan. Jadi entah itu dari pihak BBL ataupun promotor pestisida yang ada di Indonesia ini kan, mereka banyak membantu kita. Ya ada Pak, kita kan selalu memberikan teman-teman kita itu supaya mereka belajar, kita kan harus belajar juga. Jadi kalau ada misalkan padi varietas ini, ini hasilnya bagus, produktivitasnya tinggi, ya kita coba tanam itu. Cuaca, terus ketersediaan air, kesediaan air. Kalau masalah hama penyakit kita bisa menanggulanginya, Pak. Tapi kalau sudah cuaca kita sudah tidak bisa memprediksi kan. Ya, kayak sekarang cuacanya kan sebetulnya kan sudah ada curah hujannya tinggi, tapi sampai sekarang curah hujannya tidak ada cuma 2-3 kali hujan, terus sampai sekarang nggak ada lagi. Kalau di padi itu ada jamur, terus penyakitnya jamur sama virus. Itu kita bisa menanggulanginya dengan penggunaan fungisida, Pak. Terus ada sama kayak kereng ataupun penggeret batang, itu kita juga bisa menggunakan pestisida baik itu nabati ataupun kimia. Ya, mereka biasanya ada kerjasama baik itu dengan mereka bermitra baik itu dengan tengkulak ataupun dengan kayak produk-produk benih. Produsen benih mereka kan biasanya kerjasama itu. Kalau mayoritas itu kita selalu menggunakan kimia, karena
sekarang kita menggunakan organik karena di samping harus kontinu juga waktunya lama. Jadi teman-teman petani itu banyak yang menggunakan kimia. Kita kan sudah menyusun APK, itu sudah ada kebutuhan petani si A luasan dengan luasan sekian, itu sudah berapa kilo urea, berapa kilo NPK, berapa kilo pupuk organiknya, itu sudah ada di APK. Ya, itu tergantung dengan curah hujan. Kalau curah hujannya tinggi, air kan tidak giliran. Kalau cuaca kayak sekarang ini, jadi air irigasi itu giliran. 3 hari ngalir, 1 minggu ataupun 6 hari mati. Ini kita persoalan. Kan kita apa? Kita ini kan bisa dikamakan petani burung dengan luasan mayoritas itu tak sampai 1 hektar. Ya ada 1-2 orang itu luasannya lebih dari 5 hektar ada, cuma sedikit mayoritas itu petani burung ya. Dengan luasan itu seperempat bau, setengah bau, 1 bau. Ada yang turun-temurun, ada yang sewa, ada yang itu ngedok gitu, tapi yang kebanyakan ya ada yang beli, memang ada yang bukan waris dari orang tua. Rahman menjabat sebagai ketua dalam kelompok tani tersebut pada tahun 2007. Wilayah persawahan milik Pak Rahman berada di utara sungai, namun jika dilihat dari wilayah tempat tinggal Pak Rahman, beliau termasuk dalam anggota kelompok tani lain yang diketuai oleh Pak Tony. Kelompok tani tersebut didirikan dengan tujuan untuk menampung aspirasi dari anggota kelompok serta mengkoordinir kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan yang dilakukan oleh komunitas tersebut biasanya disesuaikan dengan musim. Akan tetapi, pertemuan juga bisa dilakukan jika dirasa ada masalah genting seperti terjadinya serangan hama atau permintaan dari sales obat-obatan pertanian. Dalam kegiatan pertanian, terdapat 3 musim. Musim pertama mayoritas menghasilkan padi. Musim kedua, mayoritas menghasilkan padi, semangka, dan melon. Untuk musim ketiga, mayoritas menghasilkan kedelai dan jagung. Selain itu, juga terdapat 3 pembagian waktu dalam musim tanam. Yaitu musim tanam pertama dari bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Musim tanam kedua dari bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Serta untuk musim tanam yang ketiga dari bulan Agustus, September, Oktober, dan November.